Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di pembahasan kali ini pada mata kuliah teori dan perilaku organisasi, kita akan membahas mengenai perilaku organisasi pada level kelompok. Tempo lalu sudah saya jelaskan mengenai perilaku organisasi pada level individual. Maka tahapan kedua adalah seperti apa perilaku organisasi pada level yang sifatnya kelompok. Kita coba lihat bahas ya. Pertama bahwa posisi kelompok dalam sebuah organisasi ini berkaitan dengan bagaimana individu-individu yang tergabung atau terhimpun dalam sebuah organisasi saling berinteraksi, membangun kelompok-kelompok faksional yang akhirnya nanti kelompok faksional ini menjadi modal dalam konteks mencapai tujuan daripada organisasi. Jadi sesuatu yang sifatnya wajar pada akhirnya nanti dalam sebuah organisasi itu interaksi yang terjadi di antara individu-individu melahirkan sebuah kelompok atau tim kerja. Yang tim kerja ini diproyeksikan untuk mencapai tujuan organisasi. Lantas apa itu teamwork atau kelompok dalam sebuah organisasi? Yang namanya tim atau kelompok dalam organisasi adalah sekumpulan dua atau lebih orang. Ini kata kuncinya, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, saling bertanggung jawab mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan tujuan organisasi, dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari entitas sosial di organisasi. Ini definisi tim kerja yang disampaikan oleh Sandstrom tahun 1999. Jadi kata kunci dari sebuah arti tim atau kelompok dalam organisasi, pertama ada upaya untuk saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, ada upaya untuk saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama, dan ada upaya untuk memposisikan diri atau kelompok mereka sebagai sebuah entitas sosial dalam sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan tim atau kelompok dalam organisasi. Nah, kalau kita lihat perilaku organisasi pada level kelompok ini pada akhirnya nanti akan menentukan efektivitas dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu begitu. Maka kita akan sampai pada apa yang disebut dengan model keefektifan tim. Ada beberapa variabel yang menentukan efektivitas sebuah tim dalam sebuah organisasi. Misalkan pertama, lingkungan organisasi dan tim itu sendiri. Variabel ini ditentukan oleh reward, penghargaan, budaya organisasi, kemudian pola komunikasi organisasi, termasuk lingkungan fisik. Jadi pada aspek yang pertama ini, baik reward, budaya, pola komunikasi, dan lingkungan fisik dalam sebuah organisasi, ini akan menentukan bagaimana desain tim dan komposisi tim. Desain tim itu dapat diukur dari apa saja? Desain tim itu dapat kita lihat dari beberapa faktor. Pertama bisa kita lihat dari karakteristik pekerjaannya seperti apa. Yang kedua dari ukuran timnya seperti apa. Yang ketiga komposisi tim dalam organisasi itu seperti apa. Desain tim ini nantinya akan melahirkan komposisi tim. Yang orientasinya komposisi tim itu untuk mencapai pengembangan tim, norma-norma tim, soliditas tim atau keratan, dan upaya untuk saling percaya mempercayai satu sama lain. Nah, pada akhirnya nantinya desain dan komposisi tim ini nanti akan melahirkan efektivitas tim. Efektivitas tim ini diukur dari bagaimana yang namanya teamwork ini mampu menyelesaikan tugas, mampu memberikan kepuasan terhadap anggota, dan mampu menjaga keutuhan tim. Jadi itu standar atau ukuran bagaimana model keefektifan tim ini bekerja diukur dari 3 hal. Penyelesaian tugas, kepuasan terhadap anggota, dan menjaga keutuhan dari tim itu sendiri. Itu model keefektifan tim. Selanjutnya, nah, dalam model komposisi tim ini kita akan mengenal 5C komposisi tim. 5C itu apa? Jadi apa yang harus dilakukan oleh sebuah teamwork dalam organisasi? Mereka harus memenuhi prasyarat 5C ini. Pertama, dia harus memiliki kemampuan cooperating, berbagi dan mengakomodasi. C yang pertama. Yang kedua, coordinating, menyelaraskan, memastikan data di jalur yang tepat. Jadi mengkoordinasikan antar bagian dengan bagian yang lain. Kemudian communicating,
harus berbagi informasi dan aktif mendengar. Ingat, mendengar dengan empati, berbicara dengan jujur. Itu communicating. Kemudian yang keempat harus comforting. Harus empati, harus mampu memberikan kepercayaan, mampu memberikan kenyamanan, mampu memberikan kebahagiaan. Dan yang terakhir, sebuah tim itu harus bisa conflict resolving. Harus memiliki gaya dalam penyelesaian konflik begitu. Jadi ada 5 komponen utama yang harus dimiliki oleh sebuah tim dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai keefektifan kerja begitu. Yang pertama dia harus bisa mengakomodasi, cooperating, harus bisa coordinating, harus communicating, comforting, dan conflict resolving. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah organisasi, tahapan pengembangan tim itu dimulai dari 4 tahapan utama. Pertama, pada saat sebuah organisasi ingin mencapai tujuan, dia harus bisa memformulasikan tim kerja tertentu yang dalam pandangan organisasi itu mampu memberikan ya kan pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Maka tahap pertama ada yang disebut dengan tahapan forming, memformulasikan tim kerja yang nanti akan dibentuk itu seperti apa. Pada saat tahapan pertama ini selesai, maka masuk pada tahapan storming. Sampai pada berbicara berkaitan dengan pembagian peran storming itu. Jadi harus mampu membagi peran di antara teamwork yang ada, yang telah dibentuk. Pada saat sudah membagi peran, nanti akan masuk pada tahapan norming. Bagaimana sebuah tim kerja ini mampu membentuk norma-norma kelompok yang menjadi acuan sekaligus batasan dalam proses mencapai tujuan yang telah disepakati tadi. Pada saat norming ini sudah terbentuk, maka puncaknya adalah performing. Bagaimana tim mampu menunjukkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati pada saat dibentuknya tahapan forming tadi, dibentuknya sebuah tim tadi. Maka setelah selesai pada tahapan forming, nanti ada yang disebut dengan tahapan adjourning. Adjourning ini sebuah tim sudah selesai menyelesaikan performanya begitu, kinerjanya sudah selesai, tapi kemudian belum dibubarkan, masih pada proses pertahankan atau dibubarkan. Jadi nanti sangat tergantung pada situasi atau kondisi yang ada. Nah, tahapan performing nanti akan berpengaruh terhadap storming. Jadi kalau pada tahapan stormingnya selesai, membagi perannya selesai, nanti akan mempengaruhi performing dari tim ini seperti apa. Begitu. Sementara tahapan norming akan sangat tergantung pada forming. Jadi norma-norma yang disepakati oleh tim itu sangat tergantung pada formulasi tim yang telah dibentuk sejak awal. Mau seperti apa. Jadi ini bagian pengembangan sebuah tim kerja dalam organisasi. Nah, sekarang peranan jaringan kerja kelompok. Kita ketahui bahwa yang namanya organisasi itu terdiri dari berbagai macam individu dengan berbagai minat, keahlian, expertise gitu ya. Kemudian kepentingan dan lain sebagainya. Maka nanti dalam jaringan kerja kelompok ini akan dibagi atau akan menempati beberapa peran-peran tertentu gitu. Ada yang hanya sekedar anggota klik, dia setuju saja pasif begitu. Ada yang sifatnya penyendiri. Ada yang berfungsi sebagai bridging, dia menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Ada yang menjadi connecting, penghubung gitu. Ada yang justru menjadi penjaga gawang. Artinya memastikan bahwa norma-norma ini yang telah disepakati itu terbentuk dan berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Ada yang hanya menjadi opinion leaders, dia pandai memobilisasi gitu ya, mempengaruhi orang lain dengan opini-opini yang dilakukannya. Ada yang sifatnya kosmopolit. Jadi setidaknya ada 7 peran utama dalam jaringan kerja teamwork. Ada yang anggota klik, ada yang penyendiri, ada yang bridging, ada yang connecting, ada yang penjaga gawang, ada yang pemimpin pendapat, ada yang kosmopolit. Itu peranan jaringan kerja kelompok. Nah, selanjutnya dalam hal yang tidak boleh dilupakan dalam perilaku organisasi pada level kelompok ini adalah terjadinya sebuah konflik. Konflik ini sebuah kewajaran. Makanya di komponen manajemen organisasi salah satunya adalah manajemen konflik. Kalau kita lihat nih, kalau kita gambarkan konflik dalam sebuah organisasi itu dapat kita petakan berdasarkan lokasi konfliknya di mana, ekspresi konfliknya seperti apa, kemudian efek konfliknya seperti apa. Kalau lokasi konflik, kita bisa lihat pada wilayah organisasi atau institusi.
Ekspresinya bisa dalam bentuk teks, misalkan perilaku, ya, perilaku, perbedaan pendapat, begitu ya, ekspresi itu. Perbedaan kepentingan atau perilaku-perilaku yang muncul pada saat terjadi konflik itu sendiri. Kemudian efeknya terhadap siapa? Terhadap anggota atau audiens. Maka area konflik itu berlangsung di antara tiga hal ini. Pada organisasi itu sendiri, pada simbol-simbol organisasi yang ada, kemudian nanti akan berefek berdampak terhadap anggota. Kemudian nanti kalau kita lihat juga area konflik, ada konflik yang sifatnya manifest, terbuka begitu. Ada konflik yang sifatnya laten, tersembunyi. Pada area yang sifatnya tersembunyi nanti kita akan menentukan ideologi apa, wacana apa yang mempengaruhi, ada kuasa atau kekuasaan seperti apa yang tersembunyi sehingga mempengaruhi segala sesuatu. Padanya terjadi juga area konflik. Kadang-kadang kalau kita menggunakan teori iceberg gitu ya, ada konflik yang nampak di permukaannya A, padahal pada aspek yang tersembunyinya penyebabnya bukan A begitu. Nah, itu yang kemudian perlu kita petakan secara lebih seksama dalam konteks bagaimana model konflik organisasi ini terjadi. Ada yang sifatnya terbuka konflik itu, ada yang sifatnya tertutup begitu. Ada yang nampak ke permukaan, ada yang tidak nampak terhadap permukaan atau tersembunyi. Nah, bagaimana proses negosiasi dalam penyelesaian konflik? Setidaknya proses negosiasi konflik itu dapat dilakukan dengan 5 hal. Ada yang disebut dengan istilah problem solving. Kalau problem solving itu win-win solution. Kita mencari hal-hal yang terbaik bagi dua belah pihak yang berkonflik. Jadi kumacarana pihak lawan menang, pihak kita juga menang. Itu problem solving. Kemudian ada juga forcing. Kalau forcing win-loss solution. Ada yang kalah, ada yang menang. Kemudian ada avoiding. Avoiding itu kita menghindari konflik yang lebih besar. Yaitu avoiding, menghindari konflik yang lebih besar. Bagaimana dua pihak yang berkonflik ini bersepakat untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi begitu. Kalau yielding itu bagaimana konflik pada akhirnya cenderung kita menyerahkan gitu. Menyerahkan penyelesaian konflik ini kepada lawan kita. Apa tujuannya? Ya, memaksakan supaya konflik ini selesai. Jadi menyerahkan. Ada juga compromising. Kalau kompromi itu dilakukan, kita mengalah dengan tujuan untuk mencapai keuntungan tertentu begitu. Itu compromising. Jadi pihak kita yang mengalah dengan tujuan untuk mencapai tertentu. Ini negosiasi dalam penyelesaian konflik. Jadi ada 5 hal yang dapat kita lakukan dalam konteks negosiasi penyelesaian konflik, apakah itu problem solving, forcing, avoiding, yielding ataupun compromising. Jadi ada 5 hal. Dan ini tergantung pada motivasi untuk memuaskan satu sama lain dalam pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian dalam konteks perilaku organisasi level kelompok ini juga ada yang disebut dengan kekuasaan organisasi. Kekuasaan dalam organisasi itu kita dapat lihat ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan itu ada yang legitimate, ada sumber kekuasaan yang reward. Jadi kekuasaan legitimate itu punya kekuasaan hierarkis yang terlegitimasi. Misalkan seseorang menempati jabatan tertinggi misalkan, ya jelas dia punya kekuasaan yang legitimate terhadap bawahannya. Misalkan kepala dinas, dia punya kekuasaan legitimate terhadap kabid-kabidnya, kasih dan lain sebagainya begitu. Atau misalkan direktur, dia punya kekuasaan legitimate terhadap manajernya, terhadap karyawannya dan lain sebagainya. Kemudian ada kekuasaan yang sifatnya reward, berdasarkan pujian atau penghargaan orang lain. Ya karena dia dipandang berprestasi begitu, maka pada saat dia berucap sesuatu atau melakukan tindakan sesuatu itu menjadi sumber kekuasaan bagi dirinya. Didasarkan kepada proses penghargaan prestasi yang dia miliki. Ada kekuasaan yang sifatnya kursif, memaksa. Ya sama tadi, ini sifatnya hierarkis begitu. Kalau memaksa ini ada legitimasi. Ada kekuasaan yang sifatnya expertise, berdasarkan kepada keahlian. Jadi misalkan pada saat seseorang, misalkan dia datang kepada seorang konsultan. Nah, konsultan itu punya kekuasaan. Misalkan konsultan bisnis. Dia punya kekuasaan yang sifatnya expertise didasarkan kepada keahlian dia. Kemudian ada kekuasaan yang sifatnya referen, didasarkan kepada rujukan. Rujukannya apa? Artinya gini, kalau dia melakukan satu tindakan di organisasi, dia akan sangat tergantung pada kerangka rujukan di balik itu apa. Misalkan sebuah partai politik misalkan. Partai politik, anggota-anggota dewannya begitu, dia punya kerangka rujukan terhadap organisasinya. Tentu antar partai politik A, B, C dan seterusnya akan
menjadi rujukan yang berbeda. Ada yang disebut dengan kontingensi kekuasaan. Kontingensi kekuasaan itu ada yang disebut dengan substitutability, ada centrality, kekuasaan yang sifatnya sentral, ada diskresi, ada visibility. Jadi ada diskresi, ada visibility. Itu yang disebut dengan kontingensi kekuasaan. Nah, yang terakhir dalam konteks perilaku organisasi kelompok juga begitu, kita tidak boleh melupakan. Jelas nantinya akan mempengaruhi aspek kepemimpinan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita perhatikan dalam konteks kepemimpinan organisasi ini. Ada perilaku kepemimpinan, ada faktor situasional dalam kepemimpinan. Kalau perilaku kepemimpinan banyak teori yang diungkapkan, misalkan teori XY. Bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y, kepemimpinan A terhadap ketika mengeluarkan kebijakan A, misalkan terhadap B-nya itu siapa karyawannya, anggota atau orang-orang di luar organisasi itu. Ada model manajerial grid. Nah, itu perilaku kepemimpinan. Ada faktor situasional dalam kepemimpinan. Ada model kontingensi Fiedler, ini teorinya. Ada model situasional Hershey Blanchard, ada model time driven leadership from Jago dan lain sebagainya. Jadi ada dua aspek yang dapat kita perhatikan dari kepemimpinan dalam organisasi. Nah, ini komponen penting dalam kepemimpinan. Misalnya kalau kita menggunakan model kontingensi, kita dapat melihat bahwa aspek penting dalam kepemimpinan itu ada 3 hal. Ada kekuatan posisi, ya jelas orang yang punya posisi lebih tinggi jelas memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan di bawahnya. Ada struktur kerja, ada hubungan antara atasan bawah. Kalau model situasional kita dapat lihat ada 4 gaya. Ada gaya yang memerintah, telling style, ada gaya mengajak, selling style, ada gaya mendukung, supportive style, ada gaya mendelegasi, delegating style. Kalau gaya memerintah ya instruksi sifatnya gitu. Kemudian kalau gaya pemimpin yang mengajak, ya dia mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada, mengayomi. Kalau gaya mendukung, ya dia menjadi pendukung di belakang begitu untuk kemajuan anggotanya. Kalau gaya mendelegasi, ya dia memberikan ruang pendelegasian kepada anggota. Sementara kalau model time driven leadership, ini ada istilah decide style, bagaimana gaya menentukan atau memutuskan sesuatu kebijakan. Ada konsul individualist style, pada saat dia mau memutuskan sesuatu dia berkonsultasi dulu dengan individu-individu tertentu yang dalam pandangan dia itu memiliki kapasitas. Ada konsul team style, ada gaya pada saat dia memutuskan sesuatu dia berkonsultasi dengan kelompok-kelompok atau teamwork yang menjadi penentu begitu. Ada facilitate style, dia hanya sebagai memfasilitasi saja didasarkan kepada kesepakatan bersama. Ada delegate style, bagaimana dia mendelegasikan sesuatu. Nah, rekan-rekan sekalian, itu beberapa hal yang penting kita pahami dalam konteks dalam konteks perilaku organisasi pada level kelompok. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.